Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada maghrib ini kita akan menyampaikan ayat terkait dengan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak ada khauf dan tidak ada yahzan, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih pada mereka itu. Ayat ini antara lain muncul dalam surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menegakkan sholat, kemudian melaksanakan zakat, bagi mereka itu ada ijrah, ya, ada pahala. Inda rabbihim, di sisi Allah, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak ada khauf maupun rasa sedih. Jemaah sekalian, rasa khauf, rasa takut itu terkait dengan apa yang akan terjadi. Tapi kalau yahzan, rasa sedih itu terkait dengan apa yang telah terjadi. Kalau kita itu masih ada rasa khauf, nanti gimana untuk bayar SPP, nanti gimana untuk makan bulan depan, masih begitu-begitu itu, ya harus lebih banyak lagi berarti apa? Sholat dan zakatnya, atau banyak-banyak sodakohnya kalau itu belum saatnya zakat. Karena rumusnya tadi itu, ya, orang yang menegakkan sholat kemudian banyak-banyak memberikan hartanya pada orang lain. Itu rumusnya sederhana sekali. Al-Quran itu memang apa ya, tidak banyak berbicara secara filosofis, tapi lebih banyak dalam artian praktis. Lebih banyak hal-hal yang sifatnya itu dilaksanakan. Kalau diawali dari sesuatu yang sifatnya filosofis, terus akan diikuti dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Falaqtahamal aqabah, itu kan filosofis sekali itu. Dan mereka tidaklah ingin menjalani jalan yang mendaki. Wama adrakamal aqabah, dan apakah al-aqabah itu? Fakku raqabah, dan seterusnya, yaitu membebaskan budak, termasuk membebaskan hasrat kita untuk mengkawulkan orang lain terhadap diri kita, membatur-baturkan orang lain kepada diri kita. Karena itu para pemimpin besar itu senantiasa dikawal oleh ajudan-ajudan. Semakin besar, semakin tinggi, semakin banyak. Bahkan ada namanya pas pampres, gitu ya kan? Itu banyak sekali itu, ya, baik yang tampak dengan seragam maupun yang tidak tampak dalam bentuk intel. Nah, kembali ke la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa khauf itu rasa sedih, rasa takut terhadap konsekuensi yang bisa menimpanya, ya, dalam bentuk apapun yang bisa menyakitinya. Khauf dengan khosyah itu beda, ya. Khosyah itu rasa takut, tapi bukan sekedar semata takut terhadap sesuatu yang bisa mengenainya, tapi juga rasa takut karena keagungan. Seperti kita tuh takut dengan kepala sekolah misalnya, bukan takut dihukum, tapi karena rasa apa ya, wibawanya. Tapi kalau khosyah kepada Allah itu karena keagungannya, kerahman rohimnya, dan seterusnya. Nah, kita itu melengkapi dengan apa yang ada di dalam hadis yang lain. Dikatakan bahwa orang-orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Ketika dalam fisaro, dalam keadaan lapang, dia itu bersyukur. Ketika fitboro, dalam keadaan sempit, dia itu bersabar. Dengan demikian apa? Kembalilah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nggak perlu punya rasa takut, nggak perlu punya rasa sedih. Kalau kemudian ada yang bertanya apakah rasa takut dan sedih itu hanya hak prerogatif orang yang tidak punya, yaitu orang-orang yang fitboro, enggak. Orang yang fisaro pun bisa lebih takut, bisa lebih gampang sedih, ya, dibanding orang-orang yang hidupnya fitboro, dalam kesempitan, dalam kekurangan. Jadi jangan merasa bahwa wah itu hidupnya nyaman, hidupnya gembira, nggak ada sedih-sedihnya, nggak bisa dilihat dari hartanya semata, itu nggak bisa karena dia dalam keadaan syarok, nggak bisa. Terakhir, saya ingin menambahkan, termasuk mereka yang merasa di dunia ini belum memperoleh pahala imbalan, ya, ataupun hasil seperti yang diharapkan atau yang seharusnya. Beli rumah, atau minjamin, atau apapun lah yang tidak sesuai dengan mestinya. Ya, itu nggak perlu khauf dan nggak perlu yahzan juga, sedih. Karena apa? Karena semuanya nanti itu akan dihitung. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Dan nanti itu urusan itu semuanya di tangan Allah. Jadi pengacara nggak laku itu nanti itu. Wal amru yauma idzin lillah. Pada saat itu tuh nggak ada lagi
Orang yang bisa tampil bersaksi membela itu nggak ada. Karena semua urusan balik kepada Allah sendiri. Toktil, ya. Jadi kalau kita merasa kok kurang happy atau kurang enjoy terhadap apa yang harusnya kita dapatkan tapi tidak kita dapatkan, lepas dari kita, atau kita merasa tidak memperoleh keadilan, ya, pengadilan itu tempat mencari keadilan. Kalau mencari itu nggak ketemu-ketemu, terus gimana? Ya kan? Nah, nanti kita akan mendapatkan keadilan itu pada akhirnya, sepanjang kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikianlah, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.